Peristiwa ini terjadi sekitar 5 tahun silam saat aku masih tinggal di sebuah apartemen di kota besar. Aku adalah seorang pengidap insomnia akut. Jadi saat teman sekamarku sudah tidur, aku sering pergi keluar untuk menghabiskan waktu sambil memikirkan sesuatu. Karena sudah 4 tahun kebiasaanku ini terbentuk, aku tidak punya alasan untuk merasa takut ketika berjalan sendirian di kegelapan malam. Sampai malam itu tiba. Malam yang mengubah hidupku untuk selamanya. Saat itu hari Rabu, sekitar pukul 1 atau 2 dini hari. Aku sedang berjalan menyusuri taman yang berjarak cukup jauh dari apartemenku. Malam yang sunyi, bahkan saat hari kerja, lalu lintas sangat lenggang dan hampir tidak terlihat satu orang pun yang berjalan. Jalanan yang benar-benar kosong. Dalam perjalanan kembali ke apartemen, aku menoleh ke sisi jalan yang sempit. Saat itulah pertama kali aku melihatnya. Di ujung jalan, aku melihat seorang pria yang sedang menari. Dia melakukan tarian aneh yang mirip dengan waltz, dan dia mengakhiri setiap gerakan dengan sebuah hentakan ke depan. Kamu bisa bayangkan, dia menari sambil berjalan hingga tepat menuju ke arahku. Awalnya aku berpikir dia hanyalah orang mabuk, sehingga aku melangkah ke pinggir trotoar agar memberinya cukup ruang untuk melewatiku. Namun semakin dekat, semakin aku menyadari bahwa sosoknya itu aneh. Tubuhnya begitu kurus dengan tinggi semampai serta mengenakan setelan pakaian zaman dulu. Dia terus menari dan mendekat sampai aku bisa melihat wajahnya. Kepalanya miring ke belakang sedikit dan matanya melotot menghadap langit. Mulutnya tersenyum lebar seperti serial kartun horor. Aku bergidik melihat tatapan liar dan senyuman gila itu. Aku segera menyeberang jalan menjauhinya sebelum ia berada tepat di sampingku. Aku mengalihkan sedikit pandanganku darinya untuk menyeberang ke jalan yang kosong. Saat sampai di seberang jalan, aku akhirnya kembali menoleh ke belakang dan menghentikan langkahku. Dia tidak lagi menari dan kini berdiri dengan satu kaki sejajar denganku. Dia menghadap ke arahku, namun tetap melihat ke atas dengan senyum aneh yang masih merekah lebar. Saat itu rasa gugupku semakin meningkat. Aku mulai berjalan kembali, namun kali ini aku enggan melepaskan pandanganku darinya. Dia tetap di tempatnya. Ketika aku telah mencapai jarak setengah blok, aku menoleh ke depan untuk beberapa saat, hanya untuk memastikan bahwa jalanan dan trotoar di hadapanku benar-benar lenggang. Masih dalam keadaan gugup, aku berbalik kembali ke arah pria itu berdiri dan mendapati dirinya telah menghilang. Aku sempat lega untuk beberapa saat sampai aku melihatnya lagi. Ternyata dia juga ikut menyeberang. Walau aku tidak dapat melihatnya dengan jelas karena jarak kami yang sudah cukup jauh dan pekatnya gelap malam, tetapi aku sangat yakin dia sedang menatapku. Tak lebih dari 10 detik aku menghilangkan pandanganku darinya. Jadi sudah pasti dia bergerak dengan cepat. Aku begitu terkejut saat itu hingga terdiam terpaku ketika dia mulai berjalan menuju ke arahku lagi. Dia mengambil langkah-langkah yang besar, seperti seseorang yang sedang berjinjit, namun dengan kecepatan tinggi. Semestinya aku kabur waktu itu, atau mengambil semprotan merica atau ponselku dan menghubungi seseorang. Tapi tidak. Yang bisa aku lakukan hanyalah terdiam membisu, menyaksikannya berjingkat ke arahku. Kemudian dia berhenti sekitar 10 meter dariku, masih dengan senyumnya dan tatapan melototnya ke langit. Ketika aku berhasil sadar, hal pertama yang ingin kuucapkan adalah, "Apa yang kau inginkan dariku?" Dengan nada marah mengintimidasi. Namun yang keluar dari mulutku lebih terdengar seperti rengekan, "Apa?" Aku tidak tahu benar atau tidak kalau manusia bisa mencium perasaan takut. Namun jelas mereka bisa mendengarnya. Ya, saat ini aku bisa mendengar rasa takutku sendiri yang malah menambah perasaan takutku. Tapi anehnya, dia tetap tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya berdiam diri dengan senyuman mengerikan itu. Lalu setelah sekian lama, pria itu perlahan membalikkan badan, kemudian mulai menari menjauh dariku. Entah mengapa, walau begitu, aku tidak melepaskan pandanganku lagi darinya sampai dia benar-benar jauh, menghilang di antara lampu-lampu jalanan yang remang. Kemudian aku menyadari sesuatu. Dia tak lagi menjauh ataupun menari. Aku menyaksikannya dalam horor, bayangannya yang semakin membesar dari kejauhan.
Dia kembali dan kini berlari mengejarku dengan kencang. Aku juga berlari. Aku segera berlari secepat yang ku bisa menuju ke penerangan yang lebih baik, menuju jalanan yang lebih ramai. Ketika aku menoleh ke belakang, aku tidak melihatnya dimanapun. Sepanjang jalan menuju apartemenku, aku terus menoleh ke belakang beberapa kali, masih merasakan sosoknya membuntutiku dari belakang dengan senyumnya yang mengerikan. Tapi dia tidak pernah muncul kembali. Aku masih tinggal di kota itu selama 6 bulan sejak kejadian tersebut. Namun, semenjak malam itu, aku tidak pernah lagi berjalan sendirian. Ada sesuatu di wajahnya yang selalu menghantuiku hingga saat ini. Dia tidak mabuk, tapi sorot matanya terlihat benar-benar gila. Dan pertemuanku dengan pria yang tersenyum itu adalah peristiwa yang sungguh menyeramkan.